Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslahul Ummah dengan NIM 20204028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 teorema beserta dengan pembuktiannya. 3 teorema diantaranya yakni yang pertama teorema 6, yang kedua teorema 12, dan yang ketiga teorema 15. Yang pertama yakni teorema 6 yang berbunyi untuk setiap pasangan titik yang berbeda A dan B ada fungsi koordinat fungsi f dari garis AB ke bilangan real sehingga FA sama dengan 0 dan FB lebih besar dari 0. Pembuktian dari teorema 6 ini kita menggunakan postulat menggaris. Postulat menggaris sendiri berbunyi diberikan sebuah garis AB ada sebuah fungsi bijektif fungsi f dari garis AB ke bilangan real sedemikian hingga jika A dan B adalah titik-titik pada garis AB, maka AB sama dengan nilai mutlak dari FA, FB. Nah, maka akan diperoleh dari postulat menggaris ini, maka akan diperoleh AB sama dengan nilai mutlak FA, FB lebih besar sama dengan 0 menggunakan konsep aljabar. Nah, selanjutnya kita misalkan nilai mutlak FA, FB ini lebih besar dari 0. Nah, jika kita menggunakan konsep aljabar akan diperoleh FA sama dengan FB. Untuk selanjutnya, seperti yang kita tahu pada postulat penggaris, selama fungsi f adalah fungsi bijektif, maka A sama dengan B. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan yang mengatakan bahwa A dan B merupakan titik yang berbeda. Kontradiksi atau berlawanan. Nah, karena garis AB ini merupakan garis yang dimulai dari titik A hingga titik B, maka artinya A ini merupakan titik asal yang bernilai 0. Sehingga supaya terbentuk suatu garis, maka titik B harus lebih besar dari titik A. Yang demikian ini artinya B lebih besar dari 0. Maka dari itu, teorema 6 terbukti benar. Yang kedua, yakni teorema 12 yang berbunyi, misalkan A, B, dan C adalah titik yang berbeda pada garis L. Dan misalkan fungsi f dari L ke bilangan real ini adalah fungsi koordinat L, maka A, C, B jika dan hanya jika FC di antara FA dan FB. Nah, sebelumnya kita tahu ya bunyi dari teorema 12. Nah, bunyi dari teorema 12 ini kita padukan dengan definisi 7 yang berbunyi 3 titik A, B, dan C pada garis yang sama disebut kolinier. Sebaliknya, A, B, dan C tidak kolinier. Dari teorema 12 dan definisi 7, kita ketahui bahwa titik A, B, dan C koliner atau berada pada garis yang sama, yaitu pada garis L. Misalkan kita buat sebaliknya, A, B, dan C adalah titik yang berbeda. Titik C ini akan di antara A dan B. Maka jika ditulis menjadi A, C, B, jika A, B, dan C ini merupakan kolinier dan AC plus CB ini sama dengan AB. Ini didasarkan pada definisi 8. Sehingga berdasarkan definisi 8 akan diketahui ACB sama dengan FA, FC, FB. Nah, selanjutnya akan dibuktikan pernyataan bahwa ACB kali FA, FC, FB ini akan dibuktikan ke arah kanan dan ke arah kiri. Untuk pembuktian ke arah kiri, yakni jika ACB
maka FA, FC, FB. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ACB merupakan 3 titik yang berbeda pada garis L. Nah, kenapa 3 titik ini berbeda pada garis L? Di definisi 7 itu kan mengatakan bahwa ABC berada pada garis yang sama. Padahal di pembuktian ke arah kiri ini ACB bukan ABC, sehingga dia berbeda pada garis L. Maka titik C berada di antara titik A dan B. Otomatis FC ini berada di antara FA dan FB selama F adalah fungsi yang sama. Nah, untuk pembuktian ke arah kanan, ini jika FA, FC, FB, maka ACB. Ini kebalikan dari pembuktian ke arah kiri. Sehingga kita ketahui bahwa F adalah fungsi yang sama, maka ketika FA ini ke FB, dia akan melalui FC. Karena C ini di tengah, jadi FB ini akan melalui FC. Nah, itu artinya FC ini berada di antara FA dan FB. Untuk itu, titik C berada di antara A dan B, di mana titik ini, titik A dan B, merupakan titik ujung dari garis AB. Ini didasarkan pada definisi 9. Sehingga apabila FA, FC, FB, maka berlaku ACB, sehingga bernilai benar. Maka dari itu teorema 12 terbukti benar. Yang ketiga, yakni teorema 15 yang berbunyi, misalkan A dan B adalah titik-titik berbeda, maka segmen garis AB mempunyai titik tengah tunggal. Untuk pembuktian teorema 15 ini, di sini kita punya segmen garis AB. Nah, kita misalkan C ini merupakan titik tengah dari segmen garis AB. Maka dapat kita ketahui bahwa titik ACB ini akan berada pada satu garis yang sama. Nah, yang kedua, kita misalkan juga segmen garis AB ini D kita asumsikan merupakan titik tengah dari segmen garis AB. Maka dari dua asumsi itu akan kita ketahui bahwa segmen garis AC itu kongruen dengan segmen garis CB, dan segmen garis AD ini kongruen dengan segmen garis DB. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa C sama dengan D ini karena keduanya saling berhimpit. C sama dengan D, maka di sini dapat kita pastikan bahwa hanya akan ada satu titik tengah tunggal di antara AB. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan pada definisi 14 yang mengatakan bahwa misal A dan B merupakan titik yang berbeda, maka terdapat suatu titik tengah dari segmen garis AB. Kita misalkan titik tengah dari segmen garis AB ini adalah C. Maka C ini berada di antara A dan B dengan AC sama dengan CB. Sehingga dari sini teorema 15 terbukti benar. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu dari ucapan saya maupun dari slide-nya saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.